Hai, salam, selamat datang di Arsip Jiwa. Aku Hana Kalindra. Tarik nafas panjang ya. Episode ini untuk siapapun dan terlebih ini spesial untuk kamu yang mungkin sedang mengalami di titik keruntuhan ya. Dan sedang berpikir apa sih sebenarnya yang terjadi pada hidupku. Karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang Jung sebut sebagai individuation. Ya, sebuah proses yang mungkin kamu belum pernah dengar istilahnya, tapi udah pernah kamu rasakan tanpa tahu itu apa. Dan mungkin ini banyak yang orang belum banyak bicarakan ya bahwa hidup yang terasa hancur itu bukan tanda bahwa kamu tuh gagal. Itu sebenarnya tanda bahwa kamu memang sedang berproses menjadi utuh. Kita mulai ya. Apa sih sebenarnya individuation dan kenapa Jung itu menemukannya? Carl Jung itu adalah orang yang menarik banget menurutku ya untuk dipelajari. Karena hidupnya sendiri itu adalah bukti dari apa yang dia ajarkan. Pada usia 38 tahun, Jung ini mengalami apa yang dia sendiri sebut sebagai konfrontasi dengan ketidaksadaran. Jadi setelah berpisah dengan Sigmund Freud, yang waktu itu adalah mentornya, figur yang paling dia hormati, role modelnya lah ya dalam dunia psikologi. Jung ini menganggap Freud sebagai role modelnya, orang yang paling dia dia ikuti gitu. Dia percaya kata-katanya. Nah, sedangkan Freud itu juga sama, dia itu menganggap bahwa si Jung ini kayak akan jadi istilahnya kayak pewaris tahtanya gitu, yang akan mewarisi ilmu-ilmunya. Jadi sepercaya itu mereka itu. Kemudian setelah berpisah itu tadi ya, Jung ini selama hampir 6 tahun dia tuh hidup di ambang apa yang orang itu mungkin sebut sebagai gangguan jiwa. Dia mendengar suara-suara, terus mengalami visi yang intens, dan dia juga menulis ribuan halaman dalam jurnal pribadinya yang kemudian jadi buku yang disebut The Red Book atau Liber Novus yang baru dipublikasikan hampir 100 tahun setelah dia tuh menulis buku itu. Tapi Jung itu nggak pernah melarikan diri dari pengalaman-pengalaman itu. Dia malah justru masuk ke dalamnya. Dia tuh berdialog dengan isi-isi pikirannya. Dia gambar, nulis, dia mengamati, dan dari proses itu, dari pengalaman pribadinya sendiri itu, lahirlah konsep individuation. Individuation dalam bahasa yang paling sederhana itu adalah proses menjadi dirimu sendiri yang paling utuh. Jadi bukan bukan versi kamu yang diharapkan orang tua, bukan versi kamu yang disetujui nih sama publik, masyarakat gitu. Bukan juga versi kamu yang terlihat ideal dan sempurna di sosial media. Tapi ini adalah dirimu yang sesungguhnya, dengan semua cahaya dan semua kegelapannya. Nah, Jung percaya bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan potensi untuk menjadi utuh. Dia menyebutnya dengan the self. Itu bukan ego, bukan persona, maksudnya bukan topeng, tapi sesuatu yang jauh lebih besar dari keduanya. Dan individuation itu adalah perjalanan menuju the self itu. Tapi memang perjalanan ini gak akan lurus dan juga gak mulus ya. Dan hampir selalu dimulai dengan sesuatu yang terasa seperti kehilangan. Jadi kayak krisis-krisis dalam hidup gitu. Kemudian ada persona collapse ya. Ini kayak tahapan pertama nih kalau di individuation. Jadi ketika topeng itu mulai retak. Sekarang coba kita bayangkan, misalnya kita waktu kecil, kita kan isinya belajar ya. Nah, kadang secara disadari atau tidak disadari, sebenarnya kita itu sedang belajar tentang siapa yang kita itu harus menjadi gitu. Misalnya jadi anak yang baik, jadi anak yang janganlah terlalu perasa gitu. Jangan cengeng ya. Atau jangan terlalu banyak keinginan. Harus kuat gitu ya, harus berguna, harus beribadah dan taat agama. Nggak boleh egois gitu. Dan kita itu mungkin melakukannya gitu. Jadi kita membangun topeng yang mungkin dalam bahasa Jung itu disebut persona ya. Jadi sebuah presentasi diri yang kita tunjukkan kepada dunia gitu. Versi kita yang terlihat kompeten, ramah gitu.
atau apapun yang duniamu tuh minta. Jadi sekelilingmu itu kayak menuntut apa, nah itu akan menjadi topengmu, gitu. Persona ini sebenarnya bukan hal yang buruk ya, kita semua tuh butuh persona. Dan kamu nggak bisa hidup dalam masyarakat tanpa kemampuan untuk beradaptasi. Misal untuk menyesuaikan diri dengan konteks di lingkungan yang berbeda-beda. Makanya persona ini jadi alat sosial yang fungsional gitu. Masalahnya itu dimulai ketika kamu lupa bahwa itu sebenarnya cuma topeng gitu. Jadi ketika persona atau topeng ini nggak lagi menjadi alat, tapi ini malah jadi identitas. Ini bikin kayak kamu nggak lagi tahu nih, kayak kamu jadi nggak sadar bahwa di balik semua peran yang kamu mainkan, itu ada siapa sebenarnya kamu gitu. Dan mungkin karena kamu udah terlalu lama ya mengabaikan atau terlalu lama menekan itu dan menjadikan itu identitas, akhirnya topeng itu mulai retak gitu. Nah, topeng retak ini bisa bermula dari banyak hal nih. Misalnya dari hubungan yang berakhir dan tiba-tiba kamu nggak tahu nih harus sama siapa, sama selain sama orang itu gitu. Ibaratnya kamu udah apa ya berlayar gitu ya dengan seseorang itu, tiba-tiba nahkodanya nggak ada gitu. Terus kamu bener-bener hilang arah dan nggak tahu mau kemana gitu. Bisa juga dari kehilangan pekerjaan yang selama ini jadi jawaban kamu ketika orang tuh nanya, "Kamu kerja apa?" gitu, atau kayak, "Kamu tuh siapa?" gitu. Bisa juga misalnya pencapaian besar yang udah kamu kejar ya bertahun-tahun gitu dan waktu akhirnya kamu berhasil mendapatkannya, itu malah justru hidup itu membawa kamu ke arah, kekosongan gitu. Jadi ada malah rasa kosong, rasa hampa. Nah di sini adalah, yang disebut dengan persona collapse gitu dan hampir semua orang yang masuk ke dalam proses individuation itu dimulai dari sini. Dan penting ini untuk dimengerti bahwa persona collapse itu bukan apa ya, bukan hukuman, bukan kegagalan, tapi ini sebuah undangan sebenarnya. Undangan untuk mulai bertanya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terlalu menakutkan untuk diajukan. Misalnya, siapa sih aku tanpa semua peran yang aku mainkan selama ini gitu? Apa sih sebenarnya yang aku inginkan? Atau kehidupan seperti apa sih yang akan aku pilih? Misalnya nggak ada orang satupun yang melihat gitu. Nah, ketika topeng retak, itu bukan tanda bahwa oke hidup ini udah hancur, bukan. Ya, tapi itu tanda bahwa ruang itu sedang dibuat gitu untuk sesuatu yang lebih nyata gitu untuk masuk. Selanjutnya, ini ada tahap shadow confrontation. Jadi bertemu dengan sisi yang kamu sembunyikan. Ini bagian yang mungkin paling nggak nyaman ya dan tapi ini sekaligus juga paling penting. Jung percaya bahwa setiap manusia itu punya shadow, yaitu sisi gelap dari kepribadian yang tersimpan di luar kesadaran kita. Bukan bukan yang gelap maksudnya kayak jahat, kayak dark gitu ya secara moral, kayak keji, kejam, bukan ya. Tapi ini tuh gelap dalam arti bagian dari dirimu yang nggak pernah mendapat cahaya karena terlalu lama kamu sembunyikan gitu. Dan bagaimana sih sebenarnya shadow itu terbentuk? Nah ini balik lagi nih kita ke masa kecil. Misalnya nih, pas kamu masih kecil dan nangis gitu ya, terus ada yang bilang, "Nggak usah cengeng," gitu aja nangis gitu kan. Sering ya kita denger dan aku yakin mesti orang tua kita pernah ya ngomong kayak gitu waktu kita kecil. Nah, bagian dari dirimu yang butuh ruang untuk menangis, itu akhirnya jadi masuk ke dalam shadow gitu. Atau ketika kamu marah nih, dan amarah itu nggak pernah boleh diungkapkan. Jadi, mmm, marahmu itu ditekan gitu dan akhirnya masuk juga nih ke dalam shadow. Misal kamu punya ambisi besar gitu ya, punya mimpi yang tinggi, tapi lingkungan kamu itu mengejek orang yang ambisius gitu, kayak, "Udahlah ngimpi nggak usah tinggi-tinggi gitu, ngapain sih pengen kayak gitu?" Atau mungkin, keinginanmu tuh malah dianggap sebagai kesombongan gitu, kayak sok bisa lu gitu ya. Dan perlahan ambisimu ini masuk ke dalam shadow gitu. Jadi shadow itu sebenarnya bukan hal-hal yang negatif ya,
shadow itu juga bisa berisi hal-hal yang sebenarnya positif, tapi ditekan gitu. Bakat yang nggak pernah dikembangkan misalnya, atau kreativitas yang nggak pernah diberi ruang. Bisa juga keberanian yang tidak pernah dibiarkan untuk muncul. Dan shadow ini, meskipun dia tersembunyi, dia tuh nggak diam statis gitu, nggak. Tapi dia bekerja dari bawah permukaan gitu. Nah, cara paling umum shadow bekerja itu melalui proyeksi. Bagian dari dirimu yang nggak kamu akui nih, karena kamu tekan terus nih kan. Akhirnya kamu lempar keluar dan kamu lihat pada orang lain. Misalnya nih, sering banget ya, kalau kamu ngerasa terganggu banget sama seseorang yang kamu tuh anggap orangnya tuh kayak terlalu sombong gitu, terlalu manipulatif gitu. Atau mungkin kamu sebel banget atau nggak suka banget sama orang yang terlalu lemah gitu ya, gampang ditindas gitu. Nggak sukanya tuh kayak nggak suka banget gitu, kayak kamu subjectively emang nggak suka gitu, gampang banget ke-trigger dengan perilaku orang yang mungkin sebenarnya itu masih di batas wajar ya, tapi kamu kayak reaktif banget gitu, kayak nggak suka banget. Nah, Jung akan bertanya nih, sebenarnya apa yang orang itu cerminkan dari bagian dirimu yang belum kamu akui? Mungkin orang yang kamu anggap sombong itu sedang menunjukkan ambisimu sendiri yang nggak pernah kamu izinkan untuk muncul. Atau misal kamu menganggap orang yang lemah gitu ya, mudah ditindas, itu sedang mencerminkan kerentananmu sendiri yang selama ini kamu tutup rapat-rapat gitu. Jadi proyeksi itu bukan kesalahan karena kita juga nggak secara sengaja gitu ya. Tapi proyeksi itu adalah cara jiwa itu berkomunikasi. Ada momen di mana dalam proses individuation itu kamu nggak bisa lagi cuma ngelihat keluar. Ada momen di mana kamu harus balik ya, dan balik ke dalam dan menatap shadowmu sendiri. Dan ini adalah momen yang paling apa ya, mungkin menakutkan ya. Karena shadow confrontation alias menghadapi shadow ini itu bukan tentang menjadi manusia yang lebih baik gitu secara moral, bukan. Tapi ini tentang duduk dengan bagian dari dirimu yang paling nggak kamu sukain gitu. Dan ini bukan untuk mengubah itu gitu ya, tapi untuk mengakui dulu nih bahwa bagian itu ada di dalam diri kamu. Ada paradoks yang menurutku ini bagus sih ya, yang Jung pahami dengan sangat dalam gitu. Jadi dia bilang, semakin kamu melawan shadow, itu semakin kuat dia akan menjadi. Tapi semakin kamu bersedia untuk melihatnya atau mendengarnya, mengintegrasikannya, maka ia nggak lagi mengontrolmu dari belakang layar. Shadow yang diakui itu akan menjadi energi. Sedangkan shadow yang disangkal atau ditolak itu akan menjadi pola yang terus berulang. Misalnya kita dengar teman kita atau siapalah ya yang bilang, aku nggak akan jadi orang tua yang kayak orang tuaku gitu. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian tanpa sadar dia melakukan hal yang sama persis dengan yang pernah dilakukan orang tua mereka gitu. Nah itu adalah shadow yang tidak pernah dihadapi gitu. Karena proses menghadapi shadow itu emang nggak mudah ya dan nggak cepat gitu. Tapi ada satu hal yang bisa kamu mulai gitu ya sekarang. Coba perhatikan reaksi emosional yang terasa tidak proporsional dengan situasinya. Jadi kayak kemarahan atau rasa nggak suka yang terlalu besar untuk hal kecil, terlalu apa ya, misalnya atau ketakutan yang muncul tanpa alasan yang jelas, kebencian yang kayak personal banget gitu. Disitulah shadow itu sedang mengetuk pintu. Dan misal kamu mencoba untuk membuka pintunya, ya bukan dengan menghakimi dirimu sendiri ya, tapi dengan rasa ingin tahu gitu. Nah itu adalah awal dari integrasi. Nah selanjutnya anima dan animus, yaitu berdamai dengan sisi yang tidak pernah kamu izinkan. Jung percaya bahwa setiap manusia, terlepas dari jenis kelaminnya, itu membawa dua prinsip energetik di dalam dirinya. Dan itu disebut dengan anima dan animus. Anima itu prinsip sisi feminin yang ada di jiwa laki-laki. Sedangkan animus itu adalah sisi maskulin yang ada dalam jiwa perempuan. Ini sebenarnya udah dikembangkan ya, kalau di istilah modern itu kayak jadi divine feminine sama divine masculine gitu. Kita kan tahu ya kita punya keduanya gitu, tapi perlu diseimbangkan gitu karena banyak dari kita yang mungkin
jadi terlalu berat sebelah gitu, terlalu kuat di satu sisi, dan kemudian kita butuh untuk menyeimbangkannya gitu. Nah, prinsip feminin ya, ini apapun jenis kelamin yang membawanya, itu adalah tentang penerimaan ya, intuisi, koneksi, kemampuan untuk merasa tanpa perlu langsung menyelesaikan gitu. Jadi kayak ngerasain aja dulu gitu. Atau kemampuan untuk hadir dalam ketidakpastian tanpa panik ya, kelembutan yang berasal dari kekuatan, bukan kelemahan. Kemudian prinsip maskulin itu adalah tentang tindakan, fokus, kemampuan untuk memotong atau apa ya, menghentikan sesuatu yang gak esensial gitu, keberanian untuk bergerak dan struktur yang memberikan arah gitu. Jadi dalam proses individuation, tantangannya itu bukan milih salah satu gitu. Kalau misal perempuan ya udah berarti fokus di femininnya, enggak. Ya tantangannya itu adalah mengintegrasikan keduanya. Misalnya nih seseorang tuh dominan sisi maskulinnya gitu ya. Itu mereka bisa aja menyelesaikan banyak hal gitu ya biar efisien gitu. Tapi dia nggak bisa merasakan makna dari apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tuh bisa membangun, tapi nggak bisa menikmati nih apa yang mereka bangun. Nah kalau misal seseorang yang terlalu dominan femininnya ya, itu dia akan sangat peka banget ya. Tapi pekanya tuh nggak berdaya gitu. Jadi mereka terlalu merasakan semuanya nih dengan sangat dalam gitu ya. Tapi nggak tahu bagaimana mengubah perasaan itu jadi tindakan yang bermakna gitu. Dan ini relevan dalam konteks yang konkret biasanya ya dalam hubungan gitu. Jung percaya bahwa salah satu alasan kita itu bisa intens ya jatuh cinta pada seseorang itu karena kita memproyeksikan anima dan animus kita ke mereka gitu, ke dia gitu. Orang itu kayak menyimpan kualitas yang secara apa ya, kita tidak sadari itu ada dalam diri kita. Misalnya menurut kita seseorang tuh sempurna gitu, udah kayak lengkap banget lah ya gitu. Sebenarnya itu mencerminkan bagian yang hilang dari diri kita gitu. Kan nggak ada ya orang yang benar-benar sempurna gitu loh. Dan ketika hubungan itu berakhir gitu ya, ketika kita akhirnya bisa ngelihat mereka tuh sebagaimana mereka apa adanya gitu ya, bukan lagi sebagai proyeksi kita, di situ kehancurannya itu bisa terasa lebih dalam gitu dari yang seharusnya. Karena kita bukan cuma kehilangan orang itu ya, kita juga kehilangan proyeksi dari bagian diri kita sendiri. Nah, integrasi anima dan animus itu bukan tentang menghilangkan perbedaan ya. Ini tentang menarik pulang proyeksi itu dan mulai mengembangkan kualitas tersebut dalam dirimu sendiri. Supaya kita tuh nggak lagi mencari seseorang yang melengkapi gitu. Ya, bukan karena kita nggak butuh koneksi gitu ya, tapi karena kita emang udah cukup butuh untuk melihat koneksi dari tempat yang lebih bebas gitu, bukan dari tempat yang kekurangan lagi. Selanjutnya adalah the self ya, akhirnya kamu menjadi dirimu yang utuh. Nah ini adalah tujuan dari seluruh perjalanan. The self itu dalam bahasa Jung bukan tentang mencapai kondisi yang sempurna ya, atau bahagia lah happy ending gitu, bebas dari penderitaan. Tapi Jung percaya bahwa individuation itu adalah proses seumur hidup gitu, bukan tentang tujuan yang bisa dicapai terus selesai. The self itu adalah tentang keutuhan, dan keutuhan itu mencakup semuanya. Cahaya, kegelapan, kekuatan, kelemahan, hal-hal yang kamu banggakan dari dirimu, dan hal-hal yang paling sulit untuk kamu akui gitu. Terus gimana sih kalau orang tuh udah mendekati di kondisi apa ya, the self ini, kondisi hampir utuh gitu ya. Biasanya mereka ini udah nggak lagi terombang-ambing oleh pendapat orang lain ya. Bukannya karena nggak peduli gitu ya, tapi karena mereka udah punya cukup pijakan gitu dalam diri sendiri untuk tidak hancur ketika tidak disetujui. Jadi kalau aku bilang sih ini kayak pohon gitu ya. Nah akarnya itu kuat gitu, kayak kita ini mengakar dengan kuat. Mereka itu tetap bisa merasakan emosi yang kuat gitu, misalnya marah, sedih, takut, tapi tanpa dikuasai oleh emosi-emosi itu gitu. Karena ada bagian dari mereka yang udah cukup stabil dan kuat untuk mengamati perasaan itu tanpa hanyut gitu ke dalamnya. Mereka juga udah bisa membuat keputusan dari tempat yang
lebih dalam gitu dari sekedar rasa takut atau keinginan untuk disetujui. Jadi ketika mereka bikin keputusan tuh ya karena keputusan matang, hasil dari berpikir yang jernih, tenang gitu ya. Dan mungkin yang paling penting adalah mereka itu bisa hadir dengan orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Mereka bisa mencintai dengan dalam, tapi nggak takut larut gitu. Mereka bisa memberi tanpa terkuras habis. Bisa ada untuk orang lain karena mereka udah cukup untuk dirinya sendiri. Jadi aku bilang sih orang yang udah di fase utuh itu sudah pasti bisa membuat batasan gitu. Dan itu adalah the self ya. Bukan manusia yang sempurna, tapi manusia yang utuh. Jadi kalau kita ulas balik ya, runtuhnya topeng itu adalah panggilan yang sering kita tolak, ya kan? Biasanya kalau kita lagi ada di fase krisis, kita denial dulu gitu. Shadow confrontation, kayak menghadapi sisi gelap, itu adalah gua terdalam yang harus kita masuki gitu. Kemudian ada integrasi anima dan animus, itu saat kita menemukan bahwa musuh terbesar kita ternyata adalah bagian dari diri kita sendiri. Dan terakhir, the self itu adalah kembalinya sang pahlawan gitu ya. Individuation, ini menurutku kayak perjalanan yang heroik gitu. Orang yang bisa sampai ada di tahap utuh setelah melewati banyak krisis, banyak guncangan, itu heroik banget. Dan kalau hidupmu sekarang terasa berat, itu sebenarnya bukan karena kamu gagal atau hidupmu itu ditakdirkan untuk kehancuran, bukan. Tapi itu tanda bahwa kamu sedang di tengah perjalanan itu dan di bagian yang paling gelap gitu sebelum fajar itu akhirnya datang. Dan seberapa gelap keadaanmu saat ini, jangan pernah berpikir untuk menyerah hanya karena kamu belum melihat cahaya di ujung sana. Dan dimanapun kamu berada ya, kamu tidak salah tempat gitu ya, kamu sedang dalam proses. Dalam proses itu, meski terasa kayak kehancuran, tapi itu adalah cara paling jujur yang pernah ada untuk supaya kamu menjadi utuh. Terima kasih udah mendengarkan Arsip Jiwa. Aku Hana Kalindra, sampai jumpa di frekuensi selanjutnya. Bye-bye.